Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', masih dalam bab waris tentang ahli waris dzawil arham. Ya, apakah dia dapat atau tidak? Kita jelaskan di sini bahwa mazhab sebagian para ulama dari mazhab Hanabilah dapat. Mazhab Syafi'iyah dan mazhab masyhur di Indonesia bahwa tergantung keadaan Baitul Mal. Bila Baitul Mal tidak ada atau ada tapi tidak teratur atau tidak amanah, dikhawatirkan tidak disampaikan kepada hak dari Baitul Mal yang sesungguhnya, maka diberikan kepada Zawil arham, mereka juga dapat. Tapi bila ada Baitul Mal yang rapi dan amanah pada pengelolanya, maka diberikan ke Baitul Mal. Dan segini sudah kita jelaskan, dalam kondisi negara kita tentu tidak ada Baitul Mal. Ya, maka untuk mazhab Syafi'i yang rajih di sini adalah diberikan ke Zawil arham. Lalu bagaimana cara mewariskannya kepada Zawil arham? Yang dipilih oleh mazhab, ada beberapa cara yang dipakai oleh para ulama Islam, tapi yang dipilih oleh mazhab Hambali dengan cara bitanzil, yaitu para Zawil arham tadi diposisikan dia melalui siapa hubungannya dengan si mayit. Bila melalui ibu berarti posisinya posisi ibu. Bila melalui ayah, posisinya posisi ayah. Bila melalui anak, maka posisinya posisi anak. Maka jika penghubung antara Zawil arham dengan mayit ini ada lebih dari satu, dan itu yang kita bahas sekarang, ya. Tapi berbeda manzilahnya. Ada yang kandung, ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Bagaimana? Kalau yang sebelumnya yang telah kita jelaskan, itu antar hubungannya dengan si mayat ada beberapa orang, ibu dan ayah umpamanya. Tetapi semuanya manzilahnya sama. Ya, itu mungkin saudara kandung, ya, anak dari saudara kandung atau anak dari bibi, ya, saja. Ini manzilahnya sama. Sekarang manzilahnya berbeda. Ini yang dikatakan oleh fa in ikhtalafat manaziruhum minhu. Fadhal Ustaz. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa in ikhtalafat manaziluhum minhu ja'altahum ma'ahu kamaytin iktasamu irsahu. Dan apabila ada perbedaan dari kedudukan atau manzilah mereka dengannya, maka kamu menjadikan mereka sama dengannya, seperti seorang mayit yang dibagi kepada mereka seluruh warisannya, kepada mereka semua warisannya. Ya, mungkin maknanya tidak jelas, dan begitu memang ibarah para ulama dalam kitab Mukhtasarat. Memang kurang jelas. Maksudnya adalah bila berbeda manzilahnya, yang satu kandung seayah seibu dengan penghubung si mayit, yang satu seayah saja penghubung kepada si mayit, yang satu seibu saja penghubungnya dengan si mayit. Maka bagaimana caranya? Ja'altahum ma'ahu kamayyitin iktasamu irthahu. Engkau jadikan mereka, para zawil arham tadi,
bersama penghubung tadi. Seolah-olah yang meninggal ini adalah penghubung tadi. Ya, nanti mungkin dengan kita jelaskan dengan gambarannya mungkin lebih jelas. Ya. Kemudian engkau bagikanlah harta warisan kepada zawil arham tadi sesuai dengan kondisi masing-masing. Lalu sini mu'alif menjelaskan fa'in, fa namanya tafri'. Ya. Maka bagiannya dari kaidah yang tadi kan kaidahnya bila manzilahnya berbeda, ada yang kandung, ada yang seayah, ada yang seibu, maka engkau jadikan perantara tadi ya seolah-olah dia itu adalah mayat yang meninggal. Ya, nanti akan lebih jelas. Ya, lanjut saya. Nah. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala fa in khallafa thalatha khalatin mutafariqatin wa thalatha ammatin mutafariqatin fa thuluthu lil khalati akhmasan wa thuluthani lil ammati akhmasan wa tahsihu min 15. Ya. Dan apabila wafat tiga saudari dari ibu Dan seseorang wafat meninggalkan tiga saudari dari ibu, mutafariqat yang berbeda manzilah atau berbeda level, dan tiga saudari dari ayah, demikian juga yang berbeda manzilah atau berbeda level, maka bagiannya adalah sepertiga untuk saudari ibu dibagi 5, dan 2/3 untuk saudari-saudari ayah dibagi per 5, dan ditashihkan dengan 15. Nah. Iya, artinya dijadikan 15. Nah. Ini kita coba terus di whiteboard. Masya Allah udah jadi Ustaz. Taib. Tadi antum mengatakan tadi saudari ya. Saya tulisnya bibi sebelumnya. Nah. Lebih bagus mungkin saudari ya. Taib. Saudari. Ya. Seseorang wafat, kita katakan namanya umpamanya Ali. Ibunya sudah wafat. Nanti kita tandakan dengan gini ya, dengan silang. Ayah sudah wafat. Kemudian semua ahli waris faridah sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Kemudian semua asabah sudah tidak ada. Yang ada adalah saudari ibu. Saudari ibu dan saudari ayah. Hubungannya berarti dengan mayat biasanya kita katakan bibi kan ya. Cuman akan repot di sini bibi, padahal ada bibi di Indonesia sama bibi ibu dengan bibi ayah. Padahal dalam bahasa Arab berbeda. Kalau yang dari ibu namanya khalah, dari ayah namanya ammah. Ya, dan posisinya pun berbeda. Ya. Maka di sini kita lihat penghubung antara tiga ini dengan si mayat melalui ibu. Ya, kan saudari ibu. Penghubung saudari ayah dengan si mayat adalah melalui ayah. Ya, melalui ayah. Ya. Dan berbeda manzilah. Ada saudari ibu sekandung. Artinya bibi Anda yang dia dengan ibu Anda seayah seibu. Ya. Ada saudari ibu seayah dengan seibu. Arti ayahnya dengan ayah daripada saudari bibi tadi dengan ibu Anda satu. Saudari ibu seibu saja. Ya. Begitu juga saudari ayah yang kandung, saudari ayah seayah, saudari seibu. Jelas saya kira. Maka bagaimana cara pembagian warisnya? Kata mu'alif tadi, ja'altahum ma'ahu kamayyitin.
Begitu kan ya? Ja'altahu ma'ahum kamayyitin. Fa ibarat lagi Ustaz. Iktasamu irsahu. Ja'altahu. Seolah-olah bagaimana cara membagikan hak saudari-saudari ini? Kata muallif, bagaikan yang wafat itu sekarang adalah bukan Ali, tapi para perantaranya ibu, ayah. Kalau ibu wafat, ya status mereka adalah saudari kan ya? Ya atau tidak Ustaz? Ya. Saudari kandung dapat berapa? Dia satu orang. Setengah. Saudari seibu seayah dapat berapa? Takmilatus sulusain. Menyempurnakan 2/3 1/6 berarti. Saudari ibu yang seibu, saudari seibunya dia. Kalau ibu yang wafat berarti ini saudari seibu. Dapat berapa? 1/6. Dapat 1/6. Berarti bisa 6 KPK-nya. Berarti setengah 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 6 1. 6 dibagi 6 1. 3 1 1 berarti menjadi rad kepada 5 kan ya? Rad kepada 5. Ya. Begitu juga yang dalam kasus ayah tadi. Sama dengan di atas setengah 1/6 rad kepada 5 berarti 3 1 1. Jelas? 3 1 1. Ya. Kemudian kembali kepada hak ibu dan ayah. Berapa hak ibu kalau yang si Ali tidak ada anak? Kata Allah, fali ummihi ats-tsulus wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsulus. Ibunya kalau si yang wafat tidak punya anak, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ayah sisanya, ini dia 1/3. Ayah sisanya. Ya, ayah sisanya. Maka sekarang kita lanjutkan cara pembagiannya lagi. Berarti ada 1/3, ada 2/3. Masing akan dibagikan kepada 5 bagian, 5 bagian. Ya, 5 bagian, 5 bagian. Kita selesaikan dulu 1/3 dengan 2/3, berarti 3 bagian. 3 KPK-nya, sini 1, di sini 2. Ya. Kemudian 3 ini, 1 dan 2 ini ini 2 akan dibagikan ke 5, 1 akan dibagikan ke 5. Daripada kita capek 5 kali 3, 5 kali 3 capek, ini antara 5 dengan 5 sama. Ya. Sama asul. Sama, ketika sama ditetapkan 1 saja, 5 saja. Berarti 5 dikali 3 tadi. Ini dia 5 dikali 3 sama dengan 15. 15, ya 5-nya ini kita kalikan ke 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ini dikalikan ke 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Ya. Bagian masing-masing tinggal 2 kali 3. Yang di atas dulu ya, 1. Kan 1 yang ini. 1 dikali 3 sama dengan 3. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ya. Yang di sini bagian saudari ayah yang sekandung 3 bagian. Kali 2 sama dengan 6. Di sini bagiannya 1 kali 2 sama dengan 2, kedua sama dengan 2. Maka saudari ibu yang sekandung dapat 3/15. Saudari ibu seayah 1/15. Saudari ibu seibu 1/15. Saudari ayah yang kandung dapat 6/15. Saudari ayah seayah dapat 2/15. Saudari ayah seibu dapat 2/15. Ya,
Itu yang dimaksud oleh mu'alif tadi. Ini makanya kita katakan pembahasan zawil arham, pembahasan tersendiri. Aneh sendiri ya. Seperti itu. Kalau yang biasanya kan tidak seperti itu. Ya. Allah. Kita lanjut selesaikan zawil arham Ustaz, atau terserah untuk. Ya, lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fi thalathati akhwanin mutafariqina lidhil ummi as-sudusu wal baqi lidhil abawain. Kemudian dan untuk 3 saudara dari ibu yang berbeda manzilah, maka bagi bagian saudari seibu bagiannya 1/6 dan sisanya untuk Saudari ibu yang seibu. 6 dan sisanya untuk alil abawain, yaitu yang seayah dan seibu, sekandung. Fa in kana ma'ahum abu ummin asqatahum, dan apabila ada bersama mereka ayah daripada ibu, Ya, kakek dari kakek ibu. sahih, asqatahum, maka beliau menggugurkan mereka. Ya. Ya, ini silakan difoto yang tadi, tapi kalau difoto doang nggak paham kalau jalurnya nggak jelas. Coba kita ulangi yang satu ini. Tadi saudari ibu, kan mereka zawil arham. Saudara ibu juga statusnya zawil arham. Saudara ibu juga statusnya zawil arham. Bila ada saudara ibu, satu orang saudara ibu sekandung, ada saudara ibu seayah, kan dia 3 kan ya, nanti kita kan setelah satu akhwal ada 3 saudara ibu seayah. Ada saudara ibu seibu. Bagaimana pembagiannya? Sama seperti tadi. Ya, karena mereka melalui jalur ibu, anggap yang meninggal ibu. Bila ibu wafat, ada saudara kandungnya. Ya, ada saudara seayahnya. Ada saudara seibu. Masih ingat Ustaz, siapa yang dapat? Ada yang dibuang dan itu mu'adah, permasalahan tersendiri. Maka di sini saudara yang seayah gugur. Kenapa? Karena ada saudara sekandung. Kenapa saudara seibu dapat? Karena dia dapat dengan faridah. Ya. Saudara sekandung dapat sebagai asobah. Saudara seibu dapat dengan faridah, ketentuan Allah. Itu falikulli wahidin minhumas sudusu. Ya, itu mendapat 1/6. Maka karena itu kata muallif 1/6 untuk yang seibu. Ini dia 1/6 seibu. Ya. Kemudian wal baqi, sisanya berarti asobah dia. Sisa. Yang seayah berarti tidak dapat. Kalau sisa 6 begini berarti 6 di sini, 1 sini 5. Ya. Saudara ibu yang sekandung dengan ibu, artinya paman Anda, paman dari yang wafat, ya, antara dia dengan ibu Anda sama ayahnya dan ibunya. Dia dapat 5/6. Dan ada juga saudara ibu atau paman dari ibu Anda yang seayah saja, dia tidak dapat sama sekali, gugur. Karena urutan asobah kan adalah saudara kandung. Bila tidak ada anak saudara kandung.
bila tidak ada naik kepada saudara seayah. Ya, bila tidak ada. Sekarang dia ada. Berarti saudara ayah tidak dapat. Gugur. Itu maksud penulis. Fa in kana ma'hum abu ummin asqatahum. Jika di sini ada ayah dari ibu. Ini saudara ayah ibu. Ayah ibu. Ayah ibu berarti kakek dari yang meninggal. Yang meninggal umpamanya tadi Ali. Ya. Berarti ini adalah statusnya hubungannya dengan Ali, kakek dari jalur ibu. Bila ada ayah, di sini ada ayah, ada saudara ibu sekandung, ada saudara ibu seayah, ada saudara ibu seibu. Dan ayah dari ibu, kakek dari ibu Anda masih hidup. Semuanya ini enggak dapat. Lebih kuat. Lebih kuat ayah. Asqatahu. Ya. Kenapa? Ya, pernah kita bahas tentang masalah pewarisan ayah dengan saudara. Ya. Seperti itu. Dalam masalah kalalah ya. Kita lanjutkan satu lagi Ustaz atau karena ini terakhir Zawil Arham ini. وبثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. Dan jika ada 3 anak perempuan paman yang berbeda manzilah, al-malu lillati lil abawain, maka harta diberikan kepada yang sekandung, seayah seibu saja. Naam. Wa in adla jama'atun bi jama'atin qasamtal mala. Ini thalath banati umumah. Nah. Anak perempuan paman. Dia zawil arham. Kalau anak laki-laki paman termasuk asabah. Bukan asabah. Ya. Antara Anda dengan sepupu lah bahasa kitanya ya. Bapak Anda dengan bapak dia kakak beradik. Ya. Ayah Anda sudah wafat dan ayah dia sudah wafat. Ya. Kalau yang sepupu Anda laki-laki, dia namanya asabah. Tapi sepupu Anda yang perempuan tidak asabah dan tidak juga faridah. Tapi dia dapat sebagai zawil arham. Ya. Bila yang sepupu ini ada 3, yaitu kandung. Maksudnya kandung apa? Artinya dengan ayah Anda, paman Anda dan bibi Anda satu ayah dengan ayah Anda. Dan ada yang seayah dan seibu, maka yang dapat hanya yang sekandung saja. Ya. Karena paman yang mendapatkan hanya paman kandung. Paman yang sekakek tidak dapat. Paman yang senenek juga tidak dapat. Taib. Wain adalah Wain adla jama'atin bi jama'atin qasamtal mala bainal mudla bihim. Dan apabila jalurnya, kalau tadi kan jalurnya jamaah dengan dari yang pertama. Fa in adla jama'atun biwaris. Ya. Jamaah terhubung dengan satu ahli waris. Seperti tadi ayah 1 orang, ibu 1 orang. Maka bagaimana? Bila satu manzilah, beda berbeda manzilah. Sekarang yang mendapat waris jamaah dan penghubungnya pun jamaah beberapa orang. Ya. Maka qasamtal mala bainal mudla bihim. Maka kamu bagikan harta di antara jalur penghubung di antara mereka. Ya, pertama dibagikan kepada penghubung tadi, kemudian masing-masing diserahkan kepada zawil arham sesuai dengan statusnya dengan penghubung tadi. Famasara likulli wahidin akhadahu al-mudli bihi.
mudla bihi. Enam. Mudla bihi. Ya. Kaifa nutarjim? Ya, maka yang untuk bagian dia kan tadi umpamanya sebentar dengan papan tulis mungkin lebih jelas. Ali wafat, ini kita kalau dulu. Ali wafat. Ya. Kemudian ada ibu Ali. Ada anak perempuan. Ini pun mereka sudah wafat. Ya. Ini kan jamaah. Kemudian di sini ada jamaah lagi, saudari-saudarinya tadi. Kemudian di sini ada jamaah lagi, umpamanya anak laki-laki, anak perempuan. Anak perempuan dari anak perempuan. Berarti cucu laki-laki dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan. Ini semuanya kan mereka zawil arham. Dan mereka jamaah ini. Ya, Anda di sini 2 orang umpamanya, 2 orang. Ya, dan di sini pun dapat dari 2 jamaah. Bagaimana caranya? Anggap yang meninggal ini dibagikan untuk masing-masing ini dulu seperti tadi. Ibu dan anak. Ibu dapat 1/6. Anak perempuan dapat, kalau dia 2 orang anak perempuan di sini. Dapat dia 2/3. Dan terus dibagikan kepada masing-masing. Ini anak laki-lakinya. Seperti itu. Ya. Lanjut Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa in saqata ba'dhum bi ba'dhin amilta bihi. Ya. Dan apabila salah satu menggugurkan yang lainnya atau sebagian menggugurkan yang lainnya, amilta bihi, maka kamu lakukan sebagaimana yang Ya. Ini kan suaminya. seperti tadi bisa yang menggugurkan yang paman. Nah. Tadi saudara ibu. Saudara dari ibu, dia bisa menggugurkan yang kandung, menggugurkan yang seayah. Itu maksudnya. Syekh Abdurrahman. Ya. Itu maksudnya yang bisa menggugurkan tadi. Baik. Lanjut. Ini karena ini terakhir satu kalimat lagi. Wal jihatu ubuwatun wa umumatun wa bunuwatun. Dan al-jihah itu ubuwah sebapak, umumah seibu, dan bunuwah yaitu anak. Iya. Jalur. Jadi jalur para zawil arham, jalurnya itu, perantaranya itu bisa jihatu ubuwah. Bapak kakek ke kakek. Ya. Kalau kakek dia asobah. Tapi saudara kakek, saudari kakek, kalau ayah asobah. Saudara ayah faridah dan asobah. Tapi saudara ayah yang kandung asobah. Paman sekakek. Yang paman sebapak tidak dapat. Ya. Tetapi saudari ayah zawil arham itu yang jihah ubuwah. Jihah umumah dari ibu. Itu kita tulis atau cukup saja? Cukup sekali ya. Dari ibu ke atas. Nenek dari ibu, semua jalur ibu. Nenek umpamanya. Nenek dapat faridah. Tapi tidak dapat asobah. Berapa faridah nenek? 1/6. Tapi saudara nenek zawil arham. Tapi jihatul umumah. Kalau tadi yang dicontohkan saudara ibu. Saudari ibu, mereka tidak mendapatkan faridah,
tidak mendapatkan asabah. Mereka hanya mendapatkan zawil arham. Bila tidak ada semuanya baru mereka dapat. Jiwah bunuwah ke bawah. Ke bawah. Seorang wafat, anak laki-lakinya tidak ada. Ya, yang ada hanya yang anak perempuannya pun sudah wafat. Dari jalur anak laki-laki tidak punya keturunan. Dari jalur anak perempuan punya keturunan. Ya. Maka ini namanya jihad bunuwah ke bawah. Anak laki-lakinya punya keturunan, maaf, dia punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya punya anak perempuan. Anak perempuan ini punya anak laki-laki dan perempuan. Ini mereka zawil arham. Karena diantarai oleh seorang perempuan. Mereka tidak faridah dan tidak asabah. Wallahu a'lam. Cukup lama kita membahas tentang zawil arham dan lebih lama lagi kita membahas kitab waris ini. Insyaallah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas waris hamil. Hamil maksudnya janin. Ya, dan ini penting. Seorang wafat, istrinya sedang hamil. Bagaimana cara membagi warisnya? Ya. Wal khuntha muskil itu bukan bencong, bukan banci maksudnya. Orang yang terlahir dengan dua alat kelamin. Ada kelamin laki-laki, ada kelamin perempuan. Ini bagaimana muskil itu susah, menyusahin para ulama. Itu maksudnya benar. Artinya kenapa para fuqaha namakan khunsa muskil? Susah. Kalau dia jelas laki-laki, hukumnya hukum laki-laki. Dalam semua hukum. Mulai dari masalah sholat, masalah puasa, ya, zakat tidak, puasa iya. Karena nanti dia haid. Karena dua jenis kelaminnya, jadi jenis kelamin perempuannya keluar haid, darah haid. Ya, apakah kelamin laki-lakinya berfungsi normal? Kalau tidak berfungsi, lain lagi. Apakah dia tetap puasa apa tidak? Karena sebagiannya haid, sebagian tidak. Ini muskil, membuat para ulama bingung. Kasusnya ada, tapi mungkin 1/100.000 mungkin. Tapi subhanallah, para ulama kita membahas itu dengan rinci. Dan ada penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dan disertasi dengan judul khunsa muskil itu ada. Ya. Allah barik fiik. Baik, alhamdulillah pendengar dan pemirsa Roja TV, tuntas dari pembahasan zawil arham dan beberapa contoh sudah dijelaskan untuk lebih memberikan pemahaman, dan kita berikan kesempatan untuk soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa secara langsung di line kita terima via telepon terlebih dahulu. Baik, silahkan. Ya, halo, sudah masuk? Halo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dikeraskan suaranya, akhi. Ya, silakan, sudah masuk. Apa Ustaz? Ya. Dengan siapa di mana? Mohon maaf. Mau bertanya. Dengan siapa Bapak di mana? Hamba Allah. Di mana, Pak? Di Serang, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya, jika keluarga Pak Joko meninggal. Baik. Bentar, saya bantu tuliskan Pak. Siapa namanya? Hamba Allah, Pak Hamba Allah, saya bantu tuliskan ya. Pak Joko wafat. Baik, Ustaz. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Tahun aja lah, atau bulan dan tahun. 2008. Bulannya masih ingat? Bulan masih ingat atau tidak? Bulannya Desember kalau nggak salah. Terus? Meninggalkan seorang istri. Satu anak laki-laki, 2 anak perempuan, dua
adik kandung laki-laki, Ayah ibunya masih hidup. perempuan, Perempuan berapa? apa Ustaz? 2 adik kandung laki-laki. Betul. Terus 3 adik kandung perempuan, terus 2 cucu laki-laki, dan 3 cucu perempuan. cucu dari anak laki-laki apa anak perempuan? Eh, dari anak perempuan. 3 cucu laki-laki, 3 cucu perempuan dari Anak perempuan. perempuan semuanya. Dari anak perempuan. Ya. Ayah ibu Pak Joko masih hidup? Sudah meninggal, Ustaz. Ya. Saya bagi dulu ya. Antum bisa lihat televisi. Baik Ustaz. Ya. Ini kaedahnya yang bertanya harus mempelajari fikih waris dari awal lagi. Di mana bila anak ada, maka saudara-saudari tidak dapat, anak atau ayah hidup, saudara-saudari tidak dapat. Maka yang gugur, maksudnya ini tidak dapat, coret. Ini tidak dapat. Mereka dapat bila tidak ada anak laki-laki atau ayah sudah wafat, berarti dinamakan dengan kalalah. Ya. Kemudian cucu, mereka melalui jalur anak. Cucu dari anak perempuan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, mereka bukan ashabul furud dan bukan tidak mendapat bagian per, 1/2, 1/3 dan seterusnya, dan juga tidak mendapatkan sisa. Lalu mereka statusnya apa? Zawil arham. Ini yang kita bahas tadi. Kapan mereka zawil arham ini dapat? Kalau tidak ada ashabul furud dan asabah. Di sini ada ashabul furud, yaitu istri, mendapat 1/8. Dan ada anak laki, anak perempuan, ya, yang mendapatkan sisa. Asabah namanya mereka. Asabah ma'al ghair. Maka otomatis ini tidak dapat. Jelas sampai Allah? Jelas Ustaz. Maka cara pembagiannya adalah 1/8 tambah sisa bagi 8, 1, 7. 7 anak laki-laki ini, 1 anak laki-laki, kata Allah, 2 bagi anak perempuan. Berarti 1 kali 2, 2 tambah 2, 4. 7 akan dibagikan ke 4. Ya. 7 bagi 4 tentu akan ada pecahan. Agar tidak ada pecahan, ditashih, 4 dikalikan ke KPK-nya tadi 8-nya. Sama dengan berapa, hamba Allah? 32. 3, 2. Semuanya dikali 4. 1 kali 4. Hamba Allah? 4. 4. Yang 7, udah biarkan aja. Masing-masing yang anak tadi kan 2 bagian anak laki-laki. Berarti 7 kali 2, 14. 14. Yang anak perempuan masing-masing 1 bagian. Bagiannya kan 7. Berarti 7 dan 7. Berapa hasil semuanya? 4 tambah 14 tambah 7 tambah 7. Pas 32? Pas 32. Pas 32. Nanti dibagi 32. Maka harta Pak Joko, apapun, tanah, uang tunai, rumah, apalagi surat berharga, kendaraan, roda 2, 4, 8, dan 10, dan seterusnya, semuanya dibagi 32. Istrinya dapat 4/32, anak laki-lakinya dapat 14/32, anak perempuannya mendapat 7/32. Jelas? Ya Ustaz.
Cukup. Akhi. Silakan difoto. Ya, Ustaz. Afwan Ustaz, baik. Kalau setelah Pak Joko meninggal, Ibu Jokonya meninggal pada tahun 2021. Ibu Joko di sini tidak ada, sudah meninggal lama kata antum tadi. Istrinya atau gimana? Istrinya maksudnya kan. baik. Itu berarti bukan Ibu Joko, nama istri Joko. Oh iya. Kapan meninggalnya? 2021. Meninggal ini Februari. wafat 2021. Terus Februari 2021. Nah, meninggalkan berarti 1 orang anak laki-laki, 2 anak perempuan. bukan berarti nggak tahu apakah posisi anak-anaknya sama atau bertambah atau berkurang. Bagaimana bertambah? Kemungkinan istrinya nikah lagi. Oh iya Ustaz. Bertambah, mungkin ada anak bertambah. Ya. Afwan Ustaz salah. Gimana Pak? Yang meninggal duluan itu anak laki-lakinya Ustaz. Kapan anak laki-lakinya wafat? Februari 2021. Yang istri Joko? Istrinya Pak Joko itu meninggal Maret 2021. Bentar. Ya. Berarti ketika anak laki-lakinya wafat, hartanya dia yang dibagi dahulu. 14 dari Joko dan seluruh hartanya yang lain. Kalau ada. Ya. Dibagikan ke ibunya. Ini anak laki-laki dari Joko ini siapa namanya? AA. AA. AA punya anak? Tidak. Tidak punya anak. Berarti ibunya dapat berapa? 1/6 ya? Ibu 1/3. Oh, 1/3. Tidak punya anak. Dan punya saudari 2 orang dia kan ya? Saudari. Iya. Saudari, itu ini. Ini tuh ini. Saudari. Dua saudari. Berapa dapatnya? 2/3, enggak ada 1/6. 2/3. 2 orang ya. 2/3 berarti dibagi 3 hartanya. 1 ibunya. Maaf. Ibu jadi 1/6 lah. Karena فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Ibu di sini yang meninggal ini kan ya Ali, ya ibu, dan dia punya saudari 2, maka ibu 1/6. Wallahu a'lam. 2/3 berarti 6, 1, 4 dibagi 5. 1/5, 4/5. Maka jatah ibu yang 4 tambah lagi 1/5. 4/3 2 ditambah 1/5 dari si Ali, dari anaknya. Jelas? Jelas Ustaz. Ya, lalu kemudian ibunya wafat di Maret. Ibunya tidak nikah lagi? Tidak. Tidak Ustaz. Berarti hanya ahli warisnya anak perempuan saja, 2 orang. Ibunya, ayah ibunya masih hidup atau tidak? Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Kemudian anak perempuan 2/3, sisanya saudara-saudari dari ibu itu masih ada? Saudari dari ibu masih ada. Saudara dari ibu ada 2. Ya, berarti 2/3 untuk anak perempuannya 2 orang, sisanya 1/3 untuk saudara-saudarinya. Saudara laki-laki 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian.
Jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun tidak saya tulis sudah jelas ya. Alhamdulillah. Apa Ustaz mau nanya Nah, kalau yang tadi pada saat AA meninggal yang mendapatkan gawe turut ibunya dan 2 saudari perempuan 1/6 dan 2/3 tadi. Lalu kalau apa namanya adik dari Pak Joko dan mungkin cucu itu dapat tidak Ustaz? masih ada yang hidup? Siapa? Mau Ustaz? Saudara-saudari Joko masih ada yang hidup? Masih ada yang hidup Ustaz. Ya, dapat dia sisanya tadi. Yaitu 1/3/6, dapat dia sisanya 1. Apa Ustaz? Dan, yang tadi pas dicatat di papan tulis kan ada adiknya Pak Joko itu 2 adik laki-laki. Saudara Joko, paman berarti. Ya 2 saudara Pak Joko. 2 paman, 1 bibi. 3 bibi. Berarti 1 ini akan dibagikan ke ini. Satu akan dibagi 2 kali 2, 4, tambah 3, 7. 7 kali 6, 42. 7 kali 1, 7. 7 kali 4, 28. Bagi 2 berarti masing-masing 14. 14. Kemudian ini adalah 14. pamannya dapat 2/42, bibinya dapat 1, 1, 1. Kalau ada yang sebapak gimana Ustaz? Misalkan ada. Sebapak tidak dapat. Jadi Ada yang sekandung. Si ibu ada nggak? Kalau yang si ibu dapat 1/6. Karena dia ashabul furud. Yang sebapak itu adalah asobah. Asobah itu berurut. Bila yang kandung ada, yang sebapak tidak dapat. kebetulan Pak Joko itu punya adik tiri sebapak gitu. Tidak dapat. Oh, tidak dapat. Baik. Cukup, akhi. Baik, kita berikan kesempatan bagi yang lain. Alhamdulillah telah terjawab, bisa dilihat. Nah, Allah barik. wa jazakallahu khair. Bisa difoto dan semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Ya, kita angkat kembali penanya yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mahfud di Banyumas. Pak Mahfud di Banyumas, silahkan Pak. Ya, Silakan. apa Ustaz? Nah, Ada Bapak kami, Pak Mukhlas dengan Bu Muslimah. Pak Mukhlas dengan Bu Muslimah. Ya, tahun 2012 awal Pak Mukhlas meninggal. Ini mau pembagian warisnya, akhi, yang ditanyakan atau apanya? Terus mempunyai anak 11, Warisnya kayaknya. 4 laki-laki. Sebentar, Mukhlas wafat tahun berapa? Bapak meninggal 2012. Bulan? Bulan Desember. 2011 bulan Desember. Terus? Silakan. Ya, terus meninggalkan 11 anak. Istrinya masih hidup di waktu itu? Ibunya Bukan ibunya, istrinya. Istri Mukhlas. kenapa? Istri Pak Mukhlas pada saat Mukhlas wafat masih hidupkah? Iya, Pak Mukhlas ya. Masih hidup. Iya, Pak Mukhlas ya. Ayah ibu Mukhlas masih hidup?
Masih hidup ya. Masih. Ayah ibu dari Mukhlas Sudah masih hidup. meninggal semua. Waktu Kayaknya ada jeda bapak waktu. Antum meninggal, jangan sudah meninggal. dengarkan dari ini ya. Oke. Halo Bapak. Halo. Enggak, sudah meninggal Ustaz. Iya Pak. Halo. Halo Pak. Sudah meninggal Ustaz. Ya, antum simaknya lewat monitor telepon saja ya Pak. Dengan telepon, jangan dengar lewat televisi karena ada jeda Pak. Via telepon saja dikecilkan volume suara TV atau radionya. Iya. Baik, silakan. Waktu Pak Mukhlas meninggal, ibu bapaknya sudah nggak ada Ustaz. Ya. Istri masih status istri ya, masih hidup. Hanya istri masih hidup, meninggalkan anak 11. 11 anak. Berapa orang laki-laki, berapa perempuan? Laki-lakinya 4, putrinya 7 Ustaz. Dan semuanya mereka masih hidup ketika Pak Mukhlas wafat. Masih hidup semua anak-anaknya. Terus? Ya. Silakan, apa pertanyaannya lagi? Udah segitu aja? Iya, itu Ustaz ya. Ya, pembagiannya istri 1/8 dapat sisa. Sisa anak sisa sobat. Iya, sobat. Nah. 8, 1, 7. Laki-laki 2 bagian kali 4, 8 tambah 7, 15. 15 dikali 8 sama dengan berapa? 120. 120. Ini 15 plus 20. Sini 14. 14. 14. 14. Anak perempuan 7. 7. 7. 7. Ya. Seperti itu pembagiannya Pak. Istrinya dapat 15 per 120. Semua harta Pak Mukhlas dibagi 120 bagian. Istri beliau dapat 15 per 120. Masing-masing anak laki-laki dapat 14 per 120. Masing-masing anak perempuan dapat 7 per 120. Ya. Kalau Bu Muslimahnya istrinya dapat berapa Ustaz? 15 per 120. 15 per 120. Ya. Bu Muslimahnya. Istri Pak Mukhlas. Iya, istrinya Pak Mukhlas ya. 15 per 120. Ah ya. Terus mohon maaf Ustaz, kemudian tahun 2018 Bu Muslimahnya meninggal. Ini kan Bu Muslimah dapat 15, hartanya 15 per 120. Terus setelah Bu Muslimah meninggal, hartanya ini? Ibu Muslimah ini wafat. Iya, tahun 2018. Muslimah, namanya Muslimah. Kalau tadi Mukhlas tahun 2000 ya? Iya. Tahun 2000 kan wafatnya Mukhlas. Iya, 2011 ya. 2011. 2011 akhir ya. Ya. Muslimah wafat 2018. Iya. Ya. Muslimah orang tuanya masih hidupkah, bapak ibunya? Sudah nggak ada semua Ustaz. Kalau sudah nggak ada semua ya langsung aja dibagi ke anak-anaknya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 7, berarti langsung aja dibagi 15. Oh, yeah. Anak laki-laki 2 per 15, anak perempuan 1 per 15. Jumlah anaknya ketika dia wafat masih samakah atau sudah berbeda? Masih lengkap, masih lengkap. 11 Ustaz. Ya, maka pembagian seperti itu Pak. Syukran Ustaz. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bapak yang di Banyumas. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Baik, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih via telepon. Baik. Silahkan, kita akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Abu Dimo di Jakarta. Silahkan, akhi. Waalaikumsalam. Halo, dikecilkan volume suara radionya Pak ya, atau TV-nya, fokus via telepon saja Pak, biar tidak ada jeda. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya gini, ini kakek saya sendiri. Kakek saya itu punya anak 3. Namanya siapa nama kakek Anda itu? Nama kakek saya Sadili, Ustaz. Sebentar, pelan-pelan. Pak Sadili. Ya, punya anak 3. Anaknya itu... Ini mau laki-laki dibagi semua, warisan Ustaz. Pak Sadili atau mau apa pertanyaannya? Gimana? Pembagian waris Pak Sadili begitu? Gini, pembagian waris dari adik yang anak kakek yang terakhir, Ustaz. Karena anak kakek itu... Sebentar, berarti yang wafat siapa? Sadili masih hidup? udah wafat. Bentar, yang ingin sekarang dibagi harta siapa namanya? Oh gini, jadi dari saya punya anak 3 yang ada anak pertama udah meninggal, anak kedua masih ada, anak ketiga udah meninggal. Nah, harta dari anak ketiga itu kan belum menikah, Ustadz. Itu gimana pembagiannya? Siapa yang meninggal dulu, Sadili apa anaknya yang ketiga yang belum menikah? Sadili dulu, Ustadz. Jadi Sadili meninggal. Ya, berarti Sebelum Sadili, anak ketiga Sadili ini siapa namanya? namanya Ujang, Ustadz. Ujang wafat. Ujang Ya. wafat pun dalam keadaan bujangan. Ujang, betul. Jadi anak pertamanya sudah wafat, anak Ini ketiganya tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. wafat. Sekarang kan mau dibagikan harta ujangan ya? Betul, Ustadz. Itu Ya, gimana pembagiannya, sebentar. Ustadz? Ujang wafat, ibunya masih hidupkah atau sudah meninggal? Ayahnya, Masih. Hah? Masih, Ustadz. Masih. Ayah ibunya masih hidup? Ibunya masih. Ayah sudah wafat. Ya. Ibu tidak punya istri, tidak punya anak. Ya. Ya, ibu mendapatkan 1/3. Oh, ibu sepertiga ya, Ustadz? Ya. Ketika Ujang wafat, tahun berapa nih wafat nih? 2010, Ustadz. 2011. Sorry, maaf. 2020, Ustadz. Jangan 2022, oke. Ini ya 2020 akhir. Nah, ini sekarang tuh mau dibagi gitu lah. Ya Ustadz. udah. Untuk ibunya Ujang 1/3. Ya, kan masih ada sisa tuh. Ya, baik. Ya, dibagikan kepada asobah. Saudari Ujang ada yang masih hidup, saudara-saudari Ujang, Hanya ada kakak laki-laki kakak laki-laki. yang masih Ayahnya Ujang sudah wafat ya, berarti saudara laki-laki 1 orang. awalnya 2 orang, cuma yang satu udah meninggal, Ustadz. Ya, ketika Ujang wafat, berapa orang? Tinggal 1 orang. 1 saudara laki. Saudara perempuan ada? Enggak ada, Ustadz. Nah, sisanya ini ngambil sisa dia. Bagi 3 hartanya, 1/3 untuk ibunya, 2 untuk saudara laki-lakinya. Oh. Berarti saudara laki-laki yang meninggal itu udah nggak dapat bagian ya, Ustadz? Tidak. Baik. Cukup, akhi. Kita berikan kesempatan bagi yang lain ya. Cukup, Ustadz. Baik, Terima kasih. alhamdulillah. Jazakallahu khair. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kita berikan kesempatan berikutnya. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Sigit Koncoro. Di mana akhi Sigit? Halo akhi Sigit, monitornya via telepon saja, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya karena ada jeda. Baik, akhi Sigit di mana? Mati. Di mana? Di Jakarta, Pak. Baik, silakan pertanyaannya. Kakek kami meninggal tahun 95. Namanya siapa kakeknya? Harjo.
Pak Harjo ya. Sebentar, Pak Harjo wafat tahun 95. Harjo, Tahun berapa? 95 ya? 95. Baik. Terus? Terus dimeninggalkan, anak yang ditinggalkan itu kan 2 orang laki-laki, 1 perempuan. Bapak Ibu Pak Harjo masih hidup kan di 95? Udah enggak. Istrinya? Halo? Pada saat itu Pak Harjo itu kan meninggalkan sebuah rumah dan ditempati oleh ayah kami. Halo Ustaz. Yang ditinggal ahli waris Pak Harjo dulu siapa saja? Pak Kun. Istrinya masih ada, akhi? Istri beliau? Enggak, keduanya meninggal tahun 95. Bersamaan wafatnya atau ada perbedaan waktu? Ada perbedaan waktu. Siapa yang duluan? Kakeknya dulu. Ya berarti istrinya masih hidup Pak, pada saat Harjo wafat, istrinya kan masih hidup. Iya. Kemudian siapa lagi selain istrinya? Anak-anaknya masih ada yang hidup? Masih. Berapa? Anaknya semuanya hidup, 3-3-nya. Anak laki-lakinya berapa, akhi? Anak laki-lakinya 2, perempuan 1. Ya, ini dibagi semua warisan. Pak Harjo, rumah kah, uang tunai kah, apapun. Tapi pada saat itu karena kebetulan ayah kami adalah anak yang paling kecil dan pada saat itu belum punya rumah. Jadi Sebentar dulu, dengar. Halo, Pak. Kak Sigit. Halo? Halo? Iya loh. Pak, didengarkan dulu pelan-pelan ya, Pak. Kita selesaikan satu persatu ini dulu, Pak. Dan Bapak bisa mencatat ya, atau difoto. Baru kemudian nanti kasus berikutnya disampaikan. Lihat televisi atau dengar radio, Pak? Ya di handphone saya. Oke. Ya, nanti Bapak bisa lihat lagi di rekamannya pembagian warisannya ya, Pak, untuk persentasenya. Ya. Di mana istri dari Harjo dapat 5/40 bagian. Masing-masing anak laki-laki Harjo dapat 14/40 bagian. Anak perempuan Harjo dapat 7/40 bagian. Terus pertanyaannya apa? Pada saat ini kan ayah kami itu. Ayah Anda siapa? Anak laki-laki Harjo apa cucu Harjo atau siapa Harjo? Namanya siapa? Harjo, Pakun. Pakun? Nah, Akun. Nah. Kemudian? Itu jadi itu kakak-kakaknya bersepakat kalau rumahnya ini dikasihkan semuanya untuk ayah anda saya. Terus? Nah, pas itu tahun 2002 ayah kami meninggal. Terus? Dan rumah dibalik nama atas nama ibu kami. Istri Pak Akun ya? Ya, istri Pak Akun. Sebelum Akun meninggal? Ya, sebelum Pak Akun. Enggak, setelah Pak Akun meninggal. Tidak bisa. Karena ketika Akun meninggal, itu hartanya itu dibagi kepada ahli warisnya. Ya. Ahli warisnya ada istri, ada anak perempuan, ada anak laki kah? Di sertifikatannya sih emang atas nama istri dan anak-anak. Atas nama istri dan anak-anak, tapi pembagian hak masing-masing berapa? Oh, enggak disebutin sih Ustadz itu. Karena Di sertifikat kok nggak ada sebutin berapa bagian masing-masing. belum. Pada saat Akun masih hidup itu? Atau setelah Akun sudah meninggal? Sudah meninggal, setelah meninggal. Setelah Akun meninggal, dibuatkan sertifikat atas nama istri dan anak-anak. Maka hak istri itu 1/8, anak laki-laki ada, anak perempuan ada, sisanya untuk laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oh, 1/4, 2 bagian laki-laki, 1 perempuan. Iya. Istri 1/8. Nah, cukup Pak? Jelas ya, insya Allah? Pak, maaf nih, pas itu tahun 2000
2018. Kan kakaknya meninggal nih, kakak dari Pak Kun. Kemudian Nah, dia menggugat warisnya kakeknya dulu. Apakah ini boleh seperti itu? Ketika mereka menyerahkan, menghadiahkan ke akun, sudah balik nama ke akun kah? Pada saat itu belum sih, Pak. Sekarang kan nama Anda, nama istrinya, istri akun dan anak-anaknya kan ya yang punya sertifikat. Gimana cara saudara akun menggugatnya? Jadi waktu itu mereka datang ke rumah, terus minta dilihatkan surat tanahnya, sertifikatnya. Pada saat dilihat itu mereka langsung ambil. Oh, diambilnya. Ya udah bikin yang baru lagi. Gimana caranya? Diambilnya kan nama Anda, diambil ya gimana? Itu datang ke polisi, dilaporkan, hilang, dirampok. Kemudian bikin yang baru. Kan di BPN masih ada namanya yang asli. Gitu. Gitu aja. dilaporkan saja Ustaz. Kalau Ustaz, Lapor kehilangan. udah menjadi hak milik Pak Kun ya kalau udah. Iya. Nah, Kalau sudah pakai namanya dia dan sudah nama ahli warisnya, ya iyalah. demikian akhi Zigit. Insyaallah ya cukup difahami ya. Taib. Jadi kalau Wa iyyak Allah alhamdulillah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik dan semoga Allah mudahkan urusannya. Laporan kehilangan bukan ke Ustaz. Ke kepolisian nanti. Baik Ustaz. Kita berikan kesempatan masih via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, kita angkat kembali silahkan. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan siapa saya Umu di mana? Saya dari Bunda Kamila di Depok. Silahkan. Saya mau tanya, ibu saya meninggal tahun 2020. Namanya siapa Umu? Namanya Ibu Muinah. Ibu Muinah meninggalkan ahli waris siapa saja? Embun, Anak laki-laki atau anak perempuan ini? anak pertama laki-laki Abi, Berapa orang laki-laki, berapa orang anak perempuannya, Ibu? satu laki-laki, dua perempuan. Anak pertama laki-laki Abi, anak kedua perempuan Embun, anak ketiga perempuan Desi. Suaminya masih adakah? Suami masih ada masih ada waktu almarhumah meninggal, tapi udah pisah lama sekali sejak kami lahir. Sudah bercerai? Sudah bercerai, betul. Ya. Ayah ibu dari Bu Muinah masih hidup? Nggak ada, dua-duanya udah nggak ada. Ya. Kebagiannya? Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, sebelum ibu saya kan punya sebidang tanah gitu, taruhlah 100 meter. Nah, sebelum ibu saya meninggal, tahun sebelum ibu saya meninggal itu sekitar 2015 kalau nggak salah, saya udah ada bikin surat hibah. Sebagian tanahnya itu diserahkan ke saya. Dari 100 meter itu, misalnya 40 meter udah dihibahkan atas nama saya, dan saya sudah balik nama. Itu diketahui dua saudara kandung saya, sehingga saat almarhumah meninggal itu menyisakan tanah atas nama almarhumah 60 meter kurang lebih, begitulah perkiraannya. Nah, yang saya mau tanya, itu pembagian warisnya gimana? Terus tanah yang sudah dibalik nama atas nama saya lengkap dengan surat hibah, akta notaris, dan diketahui saudara kandung, apakah halal buat saya gitu? Ketika ibu Anda, Bu Muinah, hibah kepada Anda, itu saudara-saudari Anda yang lain redha apa tidak? Karena harusnya seorang ayah dan ibu bila hibah ke anak-anak itu harus adil, semuanya harus dapat. Iya, itu ridho, dan kebetulan sebelum ibu bikin akta hibah, karena kebetulan kan saya bikin rumah duluan. Saya ada beli sebidang tanah dengan keluarga yang lain, terus karena kebetulan susunan tanahnya agak sedikit ribet, akhirnya ada sebagian tanah orang tua saya yang kepake dan itu dihibahkan. Nah, sebelum ibu saya terbitin, maksudnya akta hibah itu, saya udah kasih uang juga ke adik saya yang kita sepakati bersama sekitar tanah kurang lebih 30 meter untuk Ya, udah berarti mereka sudah redha. Iya. Ya.
yang sisanya yang berapa sih, 60? Iya, 60. Yang sisanya 60 dibagi 4 bagian. Oh. Yang anak laki-laki dapat 2/4 atau setengah. Yang perempuan masing-masing 1/4. Oh, jadi berarti di situ saya masih termasuk dapat harta waris lagi gitu ya? Ya. Oke, terus berarti kalau yang saya terima sebelumnya itu udah halal buat saya gitu ya, Ustaz? Iya. Ya, cukup Ustaz, jelas. Baik. Jazakallah Ya. khair, Ummu. Ya. Nah. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih akan berikan satu kesempatan kembali via telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Iya, silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Ridwan di Jakarta. Akhi Ridwan, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Pak Suhanda meninggal Ustaz. Tahun berapa, akhi? Tahun 2000 kalau nggak salah Ustaz. Itu meninggalkan anak laki-laki 2, anak perempuan 5. Istrinya masih hidup? Istri sudah meninggal. Berapa anak laki-lakinya? Anak laki-laki 2, anak perempuan 5. Orang tua Suhanda masih hidup? Halo, Ustaz? Bapak Ibu Suhanda masih hidup? Halo? Halo, akhi? Ya? Orang tua Pak Suhanda masih hidup? Bapak ibunya masih hidup pada saat Sudah meninggal Ustaz. Sudah meninggal. Ya, ini dibagi anak laki-laki 2 bagian kata Allah. 2 bagian dan mereka 2 orang. Perempuan kata Allah 1 bagian, 1, dia 5 orang. Ya. 1 berarti 2 tambah 2 4 tambah 5 9. Berarti anak laki-laki 2/9, anak perempuan 1/9 masing-masing. Ya. Ya, jelas? Ya, jadi gini Ustaz. Jadi sebelum meninggal itu Pak Suhanda itu sudah membelikan rumah ke 5 anaknya. Jadi yang 2 lagi belum dibelikan rumah gitu Ustaz. Terus? Nah, jadi pas pembagian waris itu rumahnya hanya yang belum dibelikan rumah 3, yang 4 sudah. Nah, yang pembagian waris itu hasil bagi warisnya sebagian dibelikan untuk rumah ke salah satu anak yang belum dapat. Jadi yang 2 lagi cuma dibagikan waris. Jadi sisanya itu misalkan pembagian warisnya 100 juta gitu ya. Nah, itu yang 30 jutanya dibelikan rumah untuk salah satu anak yang belum dapat. Yang 2 lagi malah cuma dibagi waris aja gitu Ustaz. Berapa dapatnya? Dapatnya cuma dari 100 itu cuma sekitar 8 jutaan gitu Ustaz. Pertanyaannya apa? Itu bagaimana Ustaz? Apakah berhak dituntut atau bagaimana Ustaz? Dituntut, tentu yang bisa dituntut hanya hak waris. Pembagian hibah tidak dituntut kalau sudah balik nama. Iya. Sudah balik nama kah ke 4 anak itu? Semua sudah dibalik nama atas anak-anaknya Ustaz. Yang 4 itu. Iya. Tinggal sekarang kebaikan hati 4 anak. Iya. Nuntut tentu tidak bisa. Cuman kebaikan hati anak-anak ini, Iya. kalau mereka tidak mau berbagi, dibagi semuanya, tentu Allah memurkai ayahnya, si Suhanda. Di mana dia tidak berlaku adil kepada anak-anaknya. Nabi mengingatkan, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak. Bila satu dibagi, yang lain harus dibagi harta juga. Sedangkan dia tidak melakukan itu, tentu Allah memurkainya. Paham? Iya, baik. Ya. Oke. Cukup Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallah khair. Baik, kita angkat kembali pertanyaan juga dari pesan singkat Ustaz ya. Sudah cukup banyak yang masuk, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya memiliki rumah dan tanah. Dahulu kita sama-sama kerja dan uang dikumpulkan, Ustaz. Kemudian kita bisa beli rumah dan tanah, Ustaz. Dan sekarang suami sudah wafat, meninggal pada tanggal 4 bulan 8 tahun 2021.
bagaimanakah pembagian harta ini Ustaz? Dan kami memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Jadi ada harta berserikat. Suami wafat, istri masih hidup. Nah. Istri satu, anaknya berapa? Laki-laki satu, anak perempuan satu. Istri mendapat 1/8, sisa ke 8, 1, sisa 7, laki-laki 2 bagian, tambah 1 bagian 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. 3 anak perempuan dapat 14, anak laki-laki dapat 7. Ya. Harta suami dibagi 3/24 untuk istrinya, 14/24 untuk laki-lakinya, 7/24 untuk anak perempuannya. Yang dari rumah yang dibagi tentu hak suami. Perkirakan ketika membeli itu berapa persentase dana suami dan berapa persentase dana istri. Umpamanya suami waktu itu sekian juta, istri sekian juta. Persentasenya kalau diporsikan suami 60%, istri 40%. Maka yang dibagi adalah yang 60% dari harta tadi, yang 40%-nya tidak dibagi. Gimana, apakah dipotek-potek rumahnya Ustaz? Ya enggak. Dinilai rumah itu berapa nilai rumahnya. Namanya nilai rumahnya adalah 1 miliar. Ya. Kalau dijual tentu selesai. Istri ngambil dulu 400 juta, yang 600 juta dibagi 24. Dibagi hak masing-masing. Dari situ istri pun masih dapat 3/24 dikali 600 juta. Laki-laki 14/24 dikali 600 juta. Anak perempuan 7/24 dikali 600 juta. Segitu dia dapat. Seperti itu kalau dijual. Kalau tidak dijual, tentu siapa yang menggunakan. Bila istri yang menggunakan, ya, tinggal diminta keridhaan anak-anak. Kalau mereka tinggal masih bersama istri, tidak ada pembagian waris. Ya, tidak perlu dibagikan karena mereka juga tinggal di sana. Tapi kalau umpamanya anak satu sudah pisah dengan orang tuanya karena sudah menikah, ya, kalau dia ikhlaskan, ya udah, ya kata dia, saya udah punya rumah, ada kontrak, biarin yang rumah warisan ayah dipakai oleh ibu dan saudara saya. Seperti itu. Tapi nanti suatu saat dia butuh, mungkin dia meminta kepada ibunya dan saudaranya agar rumah aset waris tadi dijual. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi yang bertanya, ini jawabannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya via pesan singkat dari Bapak Ismet di Pekanbaru. Beliau bertanya, Ustaz, nenek saya memiliki 2 orang, ya nenek saya, tidak disebutkan namanya Pak ya, mungkin disebutkan. Baik, nenek saya mempunyai, mohon maaf untuk para pendengar dan pemirsa, nomor yang saya sebutkan 0819 tidak bisa digunakan buat telepon ya, mohon maaf. Jadi mohon untuk tidak menghubungi via telepon karena ini hanya cukup khusus untuk WhatsApp saja, chat WhatsApp. Demikian. Bapak Ismet bertanya dari Pekanbaru, Riau. Beliau bertanya memiliki nenek dan punya 2 orang suami. Dari suami pertama nenek bercerai hidup, kemudian menikah kembali dengan laki-laki yang lain. Dia mempunyai 3 orang anak, Ustaz. Pertanyaannya, dalam pembagian tanah hasil dari perceraian waktu nenek saya sama suami pertama, apakah ibu saya dari mendapatkan warisan tersebut, Ustaz? Anak dari suami yang kedua. Ini Ismet punya ibu. Nah. Ibunya Ismet punya ibu. Nah. Ya. Kemudian neneknya Ismet dari jalur ibu bercerai dengan suaminya. Yang pertama, nah. Yang pertama.
kemudian suami pertamanya wafat. Bercerai hidup, Ustaz. Iya. Kalau nggak ada wafat itu nggak ada waris. Oh, nah. Wafat. Apakah ibunya Ismet dapat warisan itu? Jawabannya tentu dilihat. Apakah ketika neneknya bercerai dengan suaminya itu, apakah wafatnya neneknya sudah bukan istrinya lagi? Ya. Kalau masih istri, ya tidak mungkin dia bernikah lagi kan ya. Sahih. Berarti sudah tidak istri lagi. Kalau tidak istri lagi, maka yang ibunya tidak dapat, yang neneknya tidak dapat. Tapi ibunya tetap anak ibunya Ismet, Nah. kan anak dari yang suami pertama atau anak suami kedua? Tidak dijelaskan. Menikah lagi punya 3 orang. Yang pertama Berarti tadi, yang kedua, Ustaz. dari pertama tidak punya Tidak anak. ada. Tidak ada anak. Berarti ibunya Anda, ibunya Pak Ismet tidak dapat warisan. Karena neneknya saja tidak dapat warisan, apalagi ibunya. Nah, Ustaz. Karena itu bukan anaknya dia, itu anak orang lain. Jazakumullah khairan. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Nenek saya meninggal tahun 2020, ada meninggalkan anak perempuan 4 orang dan suami. Artinya seorang wanita wafat tahun 2020 meninggalkan 4 anak perempuan dan suaminya, Ustaz. Bagaimana cara pembagian warisannya? Suami, 4 anak wanita. Nah. Suami kalau ada anak dapat 4, anak 2/3. Nah. 4 dan 3, 12. 12 bagi 4, 3. 3, 4, 8. Sisa 1. Ya. Ini disebutkan nggak ada ahli waris yang lain? Ustaz. Kalau tidak seperti ini, wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Yang jelas kita anggap tidak ada, maka ini langsung saja tidak ada sisa. Sisanya langsung dikembalikan. Itu ini 11. Berarti di sini menjadi 11 bagian 3/11, 8/11. 8/11 bagi 4 berarti masing-masing 2. 2. Ya. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Kami yang ke pertanyaan terakhir di pesan singkat ini dari ibu penanya kita. Baik, seorang ibu atau dinamai dengan ibu yatim mempunyai 3 orang anak. 1 anak laki-laki di luar nikah dengan laki-laki lain. Kemudian sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang, dan kemudian menikah dan memiliki anak kandung 1 laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz. Dari suaminya yang meninggal bulan Januari tahun 2021. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pembagian warisannya, Ustaz? Sebagai informasi, mempunyai harta 2 rumah, 1 rumah dari hasil hibah orang tua dari ibu yati kepada ibu yati, dan 1 rumah lagi dari hasil perkawinan mereka, ibu yati dan suaminya, Ustaz. Ini yang meninggal suami ibu yati yang kedua kan ya? Nah, Ustaz. Suami keduanya, dan statusnya masih suami ibu yati. Berarti ketika dia wafat ada istri. Anak bu yati dari suami kedua berapa orang? 1 laki-laki dan 1 perempuan, Ustaz. Mempunyai 3 orang ya, yang 1 di luar nikah, Ustaz. Bukan anaknya dia berarti. Nah, tidak termasuk berarti, Ustaz. Nikah tadi kan sebelum menikah dengan istri yang kedua, apa yang pertama tadi? Mempunyai 3 orang anak, 1 anak laki-laki di luar nikah dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan suaminya. Iya, berarti bukan anak suaminya jelas. Dan anak kandung laki-laki 1 orang dan anak perempuan 1 orang. Isi 8, sisa 1, 7, sisanya 3,
8, 3 kali 3, 14, 7. Nah, Semua harta suami tersebut dibagi 24. Ya. baik, alhamdulillah. Demikian ibu yang bertanya bisa dilihat di televisi dan bisa difoto ya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Baik, alhamdulillah kita berikan satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Baik, silahkan. Halo. Iya, silahkan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Ummu Konsa di Salatiga. Silahkan Ummu Khansa. Iya, iya. Begini, Bapak meninggal 2013, Nah. kemudian meninggalkan beberapa rumah, kemudian pekarangan dan sawah, dan itu sudah ditulis di hibah, di surat hibah, Ustaz. Kemudian kami baru ngeh dan baru membuka surat-surat di hadapan ibu dan saudara-saudara itu baru-baru ini gitu. Terus ternyata di bagian saya itu tidak ada rumah gitu. Jadi kami berempat perempuan semua. Terus 3 adik saya dapat rumah, saya tidak begitu. Jadi saya anak pertama. Kemudian sekarang ibu merasa ada ketidakadilan di sini. Kemudian ibu kepingin memberikan, istilahnya apa ya? Bukan memberikan rumah, tapi sekemampuan ibu mau menutup ketidakadilan ini seadanya gitu istilahnya. Jadi saya ditambahkan 1 petak sawah. Tapi sebenarnya saudara-saudara saya tidak ridho, Ustaz. Baiknya gimana ya, Ustaz? Apakah surat hibah itu sudah balik nama? Belum, Ustaz. Kalau sudah balik nama, belum. Dan semua tidak ada yang tahu, berarti tidak ada miliknya, belum serah terima. Maka status hibah batal, suratnya tidak ada gunanya, dan dibagi hukum waris. Istri dapat 1/8, anak laki-laki 2 bagian, sisanya anak perempuan 1 bagian. Ini semuanya anak perempuan ya? Iya, Ustaz. Kalau anak perempuan semuanya berarti akan ada hak asobah dari ayah yang wafat tadi. Istri, anak perempuan berapa orang? 4 orang, Ustaz. Anak perempuan. Nanti 1/8, 2/3. 1/8, 2/3. 8 dengan 3, 24. 3/24. Kemudian 8 kali 2, 16. Sisa 5. Ayah masih ada saudara-saudari? Sudah meninggal. Saudara-saudari ayah Anda sudah meninggal. Dari ayah sudah meninggal, saudara perempuannya sudah meninggal juga, tinggal anak-anaknya. Tapi kalau Sebentar. dari Ayah Anda punya saudara laki-laki dan perempuan kan ya? 1 perempuan. Laki-laki tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Saudara laki-laki tidak ada. Tidak ada. Hanya ada saudari perempuannya saja. Iya. Ya. Ayah Anda punya pamankah? Ada tapi lain ibu. Paman lain ibu, tidak ada harus kandung. Berarti tidak ada ayah Anda, kakek Anda tidak punya saudara berarti. Kecuali hanya si ibu gitu, kakek Anda dari ayah. Iya, sudah meninggal semua sih, Ustaz. Ya udah, kalau seperti ini langsung aja dibagi harta 19. Oh, 3/19. Kemudian ini masing-masing 4 per 19.
Ada, itu pembagiannya. Dan surat hibah tadi tidak berlaku karena belum balik nama dan belum dikuasai oleh masing-masing. Dibagi waris. Iya, kalau situasinya tidak memungkinkan untuk Ke pengadilan agama. oh gitu Ustaz. Ya. Kalau misalnya saya ada apa ya Ustaz, akhirnya di saudara kan ada ketidakbaikan jika niatan ibu untuk menutup ketidakadilan ini aja sudah membuat tidak baik gitu. Saudara-saudara saya protes gitu istilahnya Ustaz. Jadi akhirnya membenci saya gitu. Kalau misalnya baiknya gimana ya Ustaz? Misalnya Sampaikan saya, itu firman Allah. Fa'in kunna nisa'an faqathnataini falahunna thulutha ma tarak. Kata Allah, bila seseorang wafat meninggalkan anak perempuan 2 atau lebih, ya, mereka mendapatkan 2/3 harta dibagi rata. Itu kata Allah. iya Ustaz. Mereka marah ya marah, tidak ada masalah. Biasa orang marah, tidak ada masalah kalau orang marah. Kalau misalnya saya ridho dengan tidak mendapatkan ini, Anda ridho, tidak ada masalah. begitu. Semuanya Anda bilang saya nggak terima pun tidak ada masalah. Ambillah semua oleh kalian, tidak ada masalah. Gitu ya Ustaz. Insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Allah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mudahkan urusannya ya Umi ya. Barakallahu fiik wa jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Dan sebagai ikhtitam Ustaz, silakan. Ya. Wa ani akhwati fillah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. Wallahu litaufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.